Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa video call, main game online, atau streaming film tanpa putus-putus? Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan seru. Kita akan ikuti jejak sinyal internet super cepat langsung dari pusat providernya, menyusuri jalanan, sampai akhirnya tiba di modem rumah kalian. Yuk, kita kupas tuntas rahasia di balik kabel fiber optik. Pasti sering banget kan? Kita nonton film dengan kualitas 4K yang jernih banget, main game online kompetitif tanpa ada lag, semuanya itu cuma lewat satu kabel tipis. Ajaib ya? Nah, di balik semua kenyamanan itu ada sebuah sistem canggih yang bekerja non-stop. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Anggap aja ini Google Maps-nya sinyal internet. Diagram ini yang bakal jadi pemandu kita dari awal sampai akhir ya. Kita akan mulai dari paling kiri, itu Central Office atau markasnya si provider. Terus kita ikuti panahnya ke kanan, melewati berbagai pos pemberhentian sampai akhirnya tiba di rumah kita. Siap? Biar perjalanan kita terarah, ini dia rute yang akan kita lewati. Pertama, kita kenalan dulu sama teknologinya, yaitu FTTH. Habis itu, kita mulai start dari pusat kendali. Lanjut menyusuri jaringan di jalanan, terus masuk ke dalam rumah, dan yang terakhir, kita lihat gambaran utuhnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita mulai jalan-jalan, penting banget buat kita kenal dulu sama teknologi inti yang jadi tulang punggung internet kencang zaman sekarang. Jadi, apa sih FTTH itu? Gampangnya, FTTH itu singkatan dari Fiber to the Home. Ini adalah standar emas koneksi internet modern. Kenapa? Karena kabel fiber optiknya itu benar-benar ditarik full sampai masuk ke dalam rumah kita. Bukan berhenti di tiang listrik atau di gardu dekat komplek, tapi langsung colok ke modem. Nah, ini dia rahasia utama kenapa koneksinya bisa super cepat dan stabil. Nah, kalau FTTH itu adalah arsitektur atau denah rumahnya, GPON ini bisa dibilang sistem operasinya. GPON ini adalah standar teknologi yang bikin semuanya jadi efisien. Bayangin, dengan GPON, satu helai kabel fiber optik yang sama bisa membawa 3 layanan sekaligus. Internet data, telepon rumah, dan siaran TV kabel. Keren kan? Inilah yang dipakai hampir semua provider besar di Indonesia. Oke, pemanasan selesai. Sekarang perjalanan sesungguhnya kita mulai. Kita akan berangkat dari titik nol, tempat di mana semua data internet ini berasal. Mari kita intip dapur milik provider internet. Yuk kita lihat lagi peta kita. Perjalanan ini dimulai dari titik paling kiri, yang namanya STO atau Central Office. Anggap aja ini adalah stasiun pusat atau markas besarnya. Di dalam gedung inilah ada perangkat super canggih yang jadi otaknya seluruh jaringan. Dari sinilah sinyal cahaya yang membawa data internet kita pertama kali ditembakkan. Di dalam STO tadi ada rajanya, namanya OLT atau Optical Line Terminal. Kalau kita pakai analogi jalan raya, OLT ini adalah stasiun utamanya. Dia inilah pusat pengendali lalu lintas data yang mengatur dan mengirimkan sinyal ke ribuan, bahkan jutaan rumah secara serentak. Semua koneksi kita berawal dari perangkat ini. Sinyal sudah meluncur dari stasiun utama. Sekarang, kita akan ikuti perjalanannya saat sinyal ini keluar dari gedung provider dan mulai menyusuri kabel-kabel yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita lihat di peta, setelah keluar dari STO, sinyal ini langsung ngebut lewat jalan tol utamanya. Kabel ini disebut kabel feeder. Dari jalan tol ini, sinyalnya mulai bercabang ke jalan-jalan arteri yang lebih kecil atau kabel distribusi yang menjangkau area seperti komplek perumahan kalian. Di sepanjang jalan ini ada 2 pos penting yang sering kita lihat. Pertama, ODC atau Optical Distribution Cabinet. Ini kayak persimpangan tol utama. Biasanya bentuknya lemari besi gede di pinggir jalan, fungsinya membagi sinyal dari jalan tol utama ke beberapa jalan arteri. Terus ada ODP atau Optical Distribution Point. Nah, ini yang pasti kalian sering lihat, kotak hitam kecil yang nempel di tiang listrik. Ini adalah gerbang keluar tol khusus buat lingkungan kita, yang membagi sinyal ke beberapa rumah terdekat. Kita udah deket banget, sinyal data sudah berhasil melewati jalan tol dan keluar di gerbang tol lingkungan kita. Sekarang kita masuk ke etape terakhir, yaitu perjalanan dari tiang listrik di depan rumah langsung ke dalam perangkat kita. Coba lihat, kita sudah sampai di ujung kanan peta. Dari kotak ODP di tiang listrik tadi, ada satu kabel hitam yang ditarik langsung ke rumah kita. Kabel inilah yang disebut kabel drop. Begitu masuk ke rumah, kabel ini akan nyambung ke perangkat pamungkasnya. Perjalanan si sinyal cahaya hampir selesai. Dan inilah dia pemberhentian terakhir sekaligus pahlawan di rumah kita. ONT atau Optical Network Terminal, atau biar gampang kita sebut aja modem. Kalau pakai analogi jalan raya tadi, ONT ini adalah garasi pribadi kita. Tugasnya super penting.
Dia menerima sinyal cahaya dari kabel fiber, terus dia terjemahin menjadi sinyal listrik yang bisa dimengerti sama laptop, HP, dan smart TV kita. Tanpa dia, internet super cepat tadi nggak ada artinya. Oke, perjalanan kita dari ujung ke ujung sudah selesai. Keren! Sekarang, yuk kita mundur sedikit, kita zoom out untuk melihat gambaran besarnya. Kita rangkum cara kerjanya, dan kita intip sedikit seperti apa sih jaringan fiber yang bagus itu di dunia nyata. Jadi, kalau kita rangkum lagi, alurnya simpel banget. 1. Sinyal cahaya dikirim dari OLT di pusat. 2. Sinyal itu disebar lewat jaringan kabel di jalanan. 3. ONT di rumah kita menerima dan mengubah sinyal cahaya itu jadi sinyal listrik. Dan 4. Sinyal listrik itulah yang akhirnya kita pakai di gadget kita lewat Wi-Fi atau kabel LAN. Sederhana kan? Nah, sekarang kita lihat data dari dunia nyata. Sinyal cahaya di dalam fiber, sama seperti sinyal lainnya, kekuatannya akan sedikit berkurang seiring perjalanannya. Pelemahan ini namanya redaman. Bisa karena jaraknya jauh, ada banyak sambungan atau kabelnya tertekuk. Sebuah studi di Payakumbuh mengukur total redamannya cuma 19,95 desibel. Angka ini bagus banget. Kenapa? Karena standar industri, misalnya dari Telkom, itu batas maksimalnya di 28 desibel. Artinya, makin kecil angkanya, kualitas sinyal yang sampai ke rumah kita makin kuat dan jernih. Jadi, kenapa sebuah ini penting? Kenapa kita butuh infrastruktur serumit ini? Karena FTTH memberikan keunggulan yang luar biasa. Kecepatannya udah siap buat masa depan, seperti streaming 8K dan virtual reality. Latensinya atau jeda waktunya sangat-sangat rendah. Ini penting banget buat para gamer. Jaringannya juga sangat andal dan lebih hemat listrik. Ini adalah teknologi fondasi untuk dunia digital masa depan kita. Kita sudah sampai di akhir perjalanan. Sekarang, kalian bukan cuma sekedar pengguna, tapi kalian juga paham bagaimana mesin di balik internet cepat ini bekerja. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pemahaman ini dan dengan akses ke koneksi secepat cahaya, ide, proyek, atau inovasi gila apa yang akan kalian bangun selanjutnya? Masa depan ada di tangan kalian.